Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ibu Guru yang telah menyediakan waktunya untuk Ibu IP menyampaikan nanti mempresentasikan mengenai budaya positif dalam keseharian di sekolah. Baik Bapak Ibu semuanya, sebelum kita mulai, saya sapa Bapak Ibu semua melalui pantun. Ada kertas diberi perekat, kertasnya kuat, dalamnya hangat. Selamat siang wahai Bapak Ibu sahabat, semoga kita tetap semangat. Iya, terima kasih Bapak Ibu. Saya di sini sebagai moderator ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih karena mengumpulkan Bapak Ibu hal yang mudah bagi kami. Kalau secara berpikir hal yang sulit karena banyaknya kesibukan masing-masing ya Bapak Ibu. Baik, kami mulai ya Ibu IP. Di sini kami nanti Ibu IP mempresentasikan budaya positif. Kami beri waktu 60 menit dan kami persilakan buat Bapak Ibu nanti untuk mengajukan pertanyaan. Untuk itu kita mulai, saya lemparkan kepada Ibu IP untuk memaparkan presentasinya. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Ibu Moderator. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Wadiri Bapak Sugianto SPD MSI. Yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru yang telah menyediakan waktunya untuk kami di sini dalam rangka sesi berbagi mengenai budaya positif dalam keseharian di sekolah. Puji syukur kita ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini. Adapun saya di sini berdiri, Bapak Ibu adalah sebagai rekan guru dari Bapak Ibu sekalian, sekaligus calon guru penggerak angkatan ke-7 kelas 0738 Sumatera Utara. Pengajar praktik kami adalah Bapak Sumarno, Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Lumut. Begitu juga dengan fasilitator kami adalah Ibu Arnauli Tamba yang berasal dari Kabupaten Simalungun. Jadi Bapak Ibu, di sini saya sampaikan tujuan diadakannya kegiatan kita hari ini adalah sesi berbagi sebagai bagian dari aksi nyata modul 1 program pendidikan guru penggerak. Di sini kami sudah melaksanakan modul per modul terbagi atas 4 modul, yaitu modul 1, 1, 1, 2, 1, 3, dan 1, 4. Dirangkum menjadi satu kesatuan aksi nyata dalam bentuk sesi berbagi di modul 1. Yang kedua, meningkatkan budaya positif di sekolah sesuai dengan filosofi pendidikan oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu Bapak Pendidikan Indonesia. Yang ketiga, meningkatkan kualitas guru dengan melakukan nilai dan peran kita sebagai seorang guru, khususnya jika kita nanti menjadi seorang guru penggerak. Di sini untuk menuju ke budaya positif ada 4 alur yang akan kita lalui. Yang pertama, kita akan membahas mengenai bagaimana filosofi pendidikan yang disampaikan, yang dicanangkan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara. Setelah itu nanti kita akan membahas mengenai bagaimana peran dan nilai dari seorang guru penggerak. Selanjutnya, bagaimana visi dan misi kita sebagai guru penggerak untuk mewujudkan sekolah impian. Yang terakhir nantinya kita akan menuju ke budaya positif. Baiklah, kita masuk ke sesi yang pertama. Di modul 1.1, judulnya adalah Filosofi Pendidikan Ki Hajar Dewantara. Mungkin sudah sering kita dengar ya Bapak Ibu ya, Ki Hajar Dewantara itu Ki Hajar Dewantara lah. Mungkin anak-anak pun banyak yang nggak tahu zaman sekarang. Yang mereka tahu paling artis hip hop, artis dalam negeri, sinetron. Jadi perlu kita tekankan dulu kepada anak-anak, sebenarnya Ki Hajar Dewantara itu siapa? Saya yakin Bapak Ibu sekalian sudah tahu. Tetapi karena bagian dari modul saya, kita bahas sedikit ya Bapak Ibu. Ki Hajar Dewantara adalah Bapak Pendidikan Indonesia yang tanggal lahirnya yaitu tanggal 2 Mei ditetapkan oleh pemerintah sebagai Hari Pendidikan Nasional. Jadi setiap tanggal 2 Mei biasanya kita akan mengadakan upacara
itu berawal dari Bapak Pendidikan, dari hari lahir Bapak Pendidikan Indonesia, Ki Hajar Dewantara. Betapa pentingnya lah beliau ini dalam kehidupan kependidikan Indonesia, sehingga sampai-sampai hari lahirnya ini dijadikan menjadi Hari Pendidikan di Indonesia. Salah satu hasil karya Ki Hajar Dewantara yang paling terkenal yaitu Perguruan Taman Siswa. Perguruan Taman Siswa ini adalah cikal bakal perguruan-perguruan pribumi di Indonesia. Mungkin dulu banyak perguruan-perguruan, tetapi perguruan ini dibentuk oleh tentara Belanda. Misalnya HIS, itu setara SMP ya, itu kan bahasa Belanda. Jadi ini yang masuk, orang-orang yang masuk ke dalam pun orang-orang yang ada kaitannya dengan kebangsaan Belanda. Misalnya dia kerja di rumah orang Belanda, atau pangkatnya sudah agak tinggi lah di bagian kepemerintahan walaupun hanya orang pribumi. Jadi di sini Ki Hajar Dewantara ini mencari suatu jalan agar pendidikan itu merata, agar pendidikan itu bisa sampai ke lapisan-lapisan terkecil masyarakat, sampai ke pribumi-pribumi, sehingga bangsa Indonesia walaupun pada saat itu masih bangsa jajahan tetap bisa menerima pendidikan. Itulah tujuan didirikannya Perguruan Taman Siswa pada tahun 1922. Jadi di sini nanti ada beberapa dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama yang sudah pasti, sudah sering kita dengar, yaitu 3 dasar untuk menuntun. Menuntun, kata menuntun ini sudah sering kita ucapkan, tetapi kurang kita maknai. Selama ini kita berpikir bahwa anak itu harus bisa akademik, harus bisa non-akademik. Tetapi ternyata proses ke sana itu disebut dengan menuntun. Selama ini kita menyebutnya mengajar. Tetapi istilah Ki Hajar Dewantara menuntun. Menuntun itu artinya membawa seseorang itu, membawa anak itu supaya sampai kepada keselamatannya atau kebahagiaannya, dan tetapi tetap bertanggung jawab. Begitu maksudnya Bapak Ibu. Tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Jadi itulah tugas kita sebagai guru. Jadi seperti yang sudah tertera di situ, ada 3 semboyan Ki Hajar Dewantara. Ada Ingarso Sung Tulodo. Apa itu Bapak Ibu? Kira-kira Ingarso Sung Tulodo. Iya betul. Dari depan memberikan contoh teladan. Ya, kemudian yang kedua Ingmadyo Mangunkarso. Ya Ibu Arni, kira-kira apa itu? Iya, itu dia. Di tengah memberikan dorongan ya. Kemudian ada yang paling betul-betul istimewa ya. Tengku Uri Handayani, ini sudah di mana-mana, di logo, di simbol sudah ada ya. Tengku Uri Handayani itu artinya dari belakang memberikan dorongan. Jadi kita menuntun ini tidak hanya di belakang saja, tetapi di depan, di tengah, di belakang juga. Jadi kita ini di mana-mana ada, gitu ya. Guru ini bukan hanya di depan aja, di tengah-tengah aja, atau di belakang saja, tapi 3-tiganya kita lakoni. Jangan berat sebelah begitu. Jadi di antara yang 3 ini nanti kalau sudah kita laksanakan, diharapkan anak-anak itu nanti bisa mencapai keselamatan dan kebahagiaannya sebagai seorang insan. Itu untuk menuntun. Yang kedua, kodrat anak itu adalah merdeka dan bermain. Ini menurut Ki Hajar Dewantara. Jadi sebenarnya ketika seseorang itu dilahirkan, dia dianggap tidak pernah bergantung pada orang lain. Dia dianggap berdiri, bersandar di atas kekuatannya sendiri. Itulah sehingga kita disebut sebagai manusia berbudaya. Manusia berbudaya itu berarti bisa memperoleh pengajaran baik secara lahir maupun batin dengan kekuatan sendiri. Jadi apapun yang tumbuh dalam jiwa seseorang itu adalah dari dirinya sendiri. Itu pengertian merdeka.
Kemudian pengertian bermain ini adalah anak-anak itu mempunyai cipta, rasa, karsa dan tenaga yang bisa dimanfaatkan untuk pendidikan. Cipta itu maksudnya pikiran, rasa itu perasaan, karsa itu kemauan, dan tenaga itu raganya sebagai seorang anak. Jadi sebenarnya kodrat anak itu merdeka dan bermain. Jadi diharapkan inilah kodrat ini yang kita tanamkan dalam diri kita sebagai guru, sehingga kita dapat membawa kodrat ini ketika mengajar. Jadi kita bisa menganggap anak ini merdeka, anak ini selalu bermain. Jadi mungkin kan sebagai seorang manusia, kita sebagai guru kadang tidak sabar, anak-anak itu maunya bermain-main terus, maunya main lempar-lemparan, maunya main permainan-permainan lah di kelas, sehingga menimbulkan suasananya kurang kondusif. Tapi sebaiknya Bapak Ibu, karena kita sudah memahami bahwa itu adalah kodrat anak, janganlah kita larang dengan keras sekali, tetapi kita tuntun. Bukan berarti dilarang, tetapi kita tuntun dia supaya permainan itu dijadikan pembelajaran, bukan permainan itu dijadikan menjadi kekacauan di kelas, mengganggu orang lain. Biarlah dia melalui permainan, melalui kemandiriannya, kemerdekaannya, bisa memperoleh, menggali, menciptakan pengetahuan itu sendiri. Yang ketiga, pendidikan itu harus berpihak kepada murid. Di sini ternyata Ki Hajar Dewantara sudah memutuskan, sudah mengilhami bahwa pendidikan berpihak pada murid itu berarti kita sebagai guru harus berhamba kepada siswa. Mungkin mendengar kata berhamba ini kita agak negatif pikirannya ya Bapak Ibu. Seakan-akan kita ini sebagai budak kalau dibilang berhamba kepada siswa. Yang dimaksud dengan berhamba kepada siswa itu adalah kita bekerja dengan semurni-murninya, dengan seikhlas-ikhlasnya untuk mewujudkan keinginan murid tersebut sesuai dengan kodratnya. Bukan berarti jangan karena dibilang berhamba kita juga berstigma, aku hanya pembantu. Nah, seperti itu. Banyak yang salah kaprah. Tetapi berhamba ini artinya kita memberikan seluruh waktu, tenaga, semurni-murninya sesuai dengan janji kita sebagai seorang guru untuk mewujudkan bagaimana anak itu ke depannya, mewujudkan cita-citanya, mewujudkan dirinya sebagai seorang insan yang merdeka, sebagai seorang insan yang berbudaya. Jadi dianggaplah kita ini seperti orang tuanya. Karena kenapa? Kalau orang tua itu mungkin anak-anaknya, dia berharap anak-anaknya akan kembali membalas. Karena sampai tua pun anak-anak tetap milik orang tua. Tetapi guru hanya sepenggal saja, sepenggal perjalanan saja. Jadi kita tidak berharap apa-apa dari siswa itu. Sehingga kita diumpamakan cinta kasih kita ini tidak berbalas. Cinta kasih kita ini tidak ada bayarannya dari seorang siswa. Jadi karena kita tidak ada bayarannya, jangan kita minta bayaran. Jadi bagaimana kalau kita tidak minta bayaran? Berhambalah kita kepada siswa. Bagaimana yang dikatakan berhamba? Artinya memberikan diri seutuhnya, tidak ada imbalan tanpa pamrih. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi jika kita sudah melakukan pemikiran berhamba kepada anak ini dengan sesungguh-sungguhnya, niscaya pendidikan yang kita lakukan juga akan menjadi pendidikan yang berpihak pada siswa atau berpusat pada siswa. Yang keempat, waktu kita dulu kuliah mungkin ada namanya teori tabula rasa. Teori tabula rasa ini menyatakan bahwa ketika seseorang lahir itu dia putih bersih, belum ada karakter yang masuk, belum ada pengaruh apapun dari manapun. Umpama diibaratkan seperti kertas putih. Ternyata menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara bukan seperti itu. Anak itu bukan tabula rasa.
Sebagaimana kodrat tadi, dia dilahirkan sudah memiliki karakter, sudah memiliki potensi di dalam dirinya sendiri. Jadi bukan kita bilang belum tahu apa-apa, sebenarnya sudah ada bibitnya di dalam. Jadi kitalah sebagai guru yang menyemainya, kitalah sebagai guru yang menyiramnya, kitalah nanti sebagai guru yang merawatnya, sehingga tumbuhlah potensi ini ke arah yang seharusnya. Jadi maksudnya bukan tabula rasa itu artinya anak itu jangan kita anggap tidak tahu apa-apa, murni seperti kertas kosong. Bukan. Sebenarnya sudah ada kodrat alam dalam dirinya. Artinya sudah ada diberi oleh rahmat Tuhan bahwa anak itu masing-masing memiliki karakter yang berbeda, potensi yang berbeda. Makanya ada istilah ya Bapak Ibu, bakat alam gitu ya. Ada katanya bakat alam, nggak diajari main piano, pandai gitu. Iya, otodidak ya. Bahkan di luar otodidak biasanya ada itu baru mendengarkan nada-nada tertentu dia sudah tahu, langsung dimasukkannya di organ. Nah, seperti itu. Kalau otodidak kan berusia itu perlu belajar sendiri ya, tanpa pembelajaran formal. Jadi ini sudah ada bakat terpendam. Fotografer misalnya, kita mungkin capek-capek belajar fotografi, foto kita pun hasilnya pun blur, kabur-kabur, berat sebelah, nah seperti itu. Tapi ini karena sudah dilahirkan dia dengan bakat itu, jadi tanpa diajari pun dia sudah pandai. Mungkin diajari sedikit lah, kita masukkan sedikit, dia sudah malah mungkin melebihi kita sebagai gurunya. Jadi anak itu bukan kertas putih bersih, sudah memiliki karakter masing-masing, dan kitalah sebagai guru yang mengolahnya sehingga karakter ini tidak salah arah. Yang kelima yaitu budi pekerti. Perubahan budi pekerti adalah sebagai tujuan pendidikan, hasil tujuan pendidikan yang diharapkan bisa terwujud. Jadi mungkin anak itu tadinya tidak berbudi katanya. Yang dimaksud dengan tidak berbudi mungkin karakternya, karakter perilakunya tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Budi pekerti yang diharapkan di sini dengan adanya pendidikan adalah bahwa anak itu nanti sesuailah karakternya. Karakter dasar tadi sudah kita olah tadi, akhirnya menjadi sesuatu yang kita harapkan. Baiklah Bapak Ibu, sampai di situ dulu mengenai modul 1.1. Kita lanjutkan sebentar ya Bapak Ibu ya, sampai modul 1.2 sedikit lagi. Modul 1.2 yaitu peran dan nilai guru penggerak. Sebelumnya saya izin dulu Bapak Ibu, walaupun di sini ceritanya judulnya peran dan nilai guru penggerak, walaupun mungkin kami berdua dengan Ibu Damiria di sini yang masih menjadi calon guru penggerak, bukan berarti Bapak Ibu tidak termasuk di dalamnya. Saya yakin Bapak Ibu nanti akan menjadi guru penggerak. Jadi walaupun saya nanti menggunakan kata-kata guru penggerak, maksud saya guru kita lah semua di sini ya Bapak Ibu. Baiklah, di sini ada 5 nilai guru penggerak. Yang pertama yaitu berpihak pada murid. Artinya kita mengutamakan kepentingan murid apapun yang kita lakukan, baik itu mulai dari penyusunan RPP, pelaksanaan pembelajaran, pemberian tugas-tugas kepada siswa, atau kegiatan-kegiatan lain di luar sekolah yang berkaitan dengan lingkungan sekolah, harus memikirkan siswa. Jadi misalnya Bapak Ibu, saya kasih contoh sedikit. Misalnya anak ini perlu pembelajaran tambahan, sementara menurut kita sudah kita ajarkan 10 kali, sementara dia juga tidak mengerti. Dan kalau dia mau misalnya, Bu, Pak, saya mau belajar tambahan mengenai materi itu. Bapak Ibu, sebosan apapun kita, semanapun tingkat kesabaran kita utamakan siswa. Walaupun sudah bosan kita mengajar sampai 10 kali juga tidak dapat, kalau dia minta, kita berikan waktu,
kita berikan tenaga, karena pendidikan kita adalah pendidikan yang berpusat pada murid, mengutamakan kepentingan murid itu selagi itu dijalani yang benar. Yang kedua, mandiri. Mandiri artinya kita memiliki keahlian, penguasaan diri, dan kompetensi yang walaupun orang lain tidak ikut, kita bisa berdiri sendiri. Ini sudah kita lakukan ya Bapak Ibu ya. Tidak mungkinlah saya mengajar, ketakutan saya berdiri di depan, Bu Eva tolong kawani saya. Belum pernah terjadi ya Bapak Ibu ya. Sudah mandirilah kita dalam hal itu. Kalaupun kita disuruh mengerjakan tugas di luar sekolah tanpa kawan pun saya kira sudah bisa kita laksanakan. Hanya saja mungkin ada hal-hal lain yang harusnya dikerjakan secara mandiri. Agak ragu juga kita, maunya ada kawan, lebih asik kalau ada kawan, kayak gitu. Jadi Bapak Ibu, kita membuka diri, potensi diri kita sendiri. Kadang-kadang tidak percaya diri ya, nanti kalau sendirian saya salah, gitu. Jadi saya yakin nantinya untuk kedepannya kita semua membuka potensi dalam diri kita sendiri sehingga kita bisa lebih mandiri lagi dalam hal-hal yang memang membutuhkan karakter mandiri dari seorang guru. Yang ketiga adalah reflektif. Reflektif ini Bapak Ibu, saya sendiri sejujurnya pelaksanaannya masih sangat kurang. Ini saya berkaca dari diri sendiri. Reflektif ini berarti kita meminta umpan balik dari orang lain mengenai apa yang kita lakukan. Misalnya ketika kita mengajar, saya secara pribadi biasanya hanya sampai mengerti, sudah paham, ada yang kurang jelas, biasanya sampai di situ kan Bapak Ibu. Rupanya dalam nilai guru penggerak ini kita diharapkan lebih menggali nilai reflektif ini lagi. Jadi kalau bisa kita minta ke rekan guru yang lain, Bu, tengoklah saya dulu mengajar, apa yang kurang nanti sampaikannya. Bahkan diharapkan juga dari siswa juga seperti itu. Menurut kalian, Ibu kurangnya di mana dalam mengajar? Jadi Bapak Ibu, saya tahu sebagai seorang guru kita mempunyai rasa ego. Akan tetapi untuk nilai reflektif ini kita harapkan rasa egonya diturunkan sedikit. Saya juga sudah melakukannya, berusaha melakukannya sampai sekarang. Jadi diharapkan apa yang disampaikan oleh rekan kerja itu bukan untuk menurunkan semangat kita, bukan untuk menilai kita buruk, tetapi supaya kita bisa memperbaiki diri lagi, lebih baik lagi. Bagaimana dengan anak-anak yang menyampaikan, apakah kita tidak merasa direndahkan? Itu kan banyak pertanyaan seperti anak-anak yang menyampaikan, apa haknya pada kita sebagai guru yang sudah mempelajari kompetensi guru? Nah begitu. Tapi memang perlu juga, karena tadi kita berpihak pada murid. Jadi kita lihat apa sih kemauan anak itu, bagaimana sih cara mengajar yang mereka mau, apa sih hal-hal yang membuat mereka tertarik akan materi ini. Jadi dengan adanya reflektif kita bisa memperbaiki diri, kita bisa melakukan sesuatu yang lebih baik lagi sehingga apa yang kita sampaikan kepada siswa bisa diterima dengan baik, suasana belajar pun lebih kondusif. Yang keempat, kolaboratif. Tadi ada mandiri, sekarang ada kolaboratif. Mandiri tadi kita berdiri di atas kaki kita sendiri. Namun ternyata ada juga hal-hal yang perlu bekerja sama dengan orang lain. Ini juga sudah kita lakukan. Saya yakin Bapak Ibu semuanya pandai lah, udah paham lah mengenai kolaboratif ini. Karena kita sebagai makhluk sosial tidak bisa juga kalau hanya terisolir ya Bu ya. Tidak mungkinlah kita sendiri aja terus. Di kantor pun nggak mungkin kita suruh orang lain keluar. Kita penguasa kantor, tidak mungkin. Tidak mungkin juga untuk melakukan suatu kegiatan, misalnya contoh kegiatan Maulid Nabi
itu acara Maulid Nabi atau acara Paskah. Tak mungkinlah hanya seorang saja yang bekerja. Jadi perlu kerjasama dengan seluruhnya. Kegiatan kolaboratif ini bukan berarti hanya sesama dengan rekan guru saja, tetapi dengan seluruh pihak-pihak yang terkait di dalamnya. Baik itu dengan atasan, dengan rekan guru, dengan siswa, dan juga dengan masyarakat di sekitar sekolah yang mungkin bisa mendukung kegiatan kita. Yang kelima adalah inovatif. Di sini inovatif artinya kita adaptif dalam mengikuti perkembangan zaman. Mungkin dulu kalau kita sekolah menggunakan kapur, sekarang mungkin lebih modern lagi menggunakan spidol, bahkan mungkin menggunakan OHP, Infocus. Dulu mungkin catat buku terus. Sekarang sumber-sumber belajar itu bukan hanya dari buku, sudah ada dari internet, sudah ada dari perpustakaan digital, banyak sumbernya. Jadi kita sebagai guru diharapkan mengikuti itu. Jangan kita terpaku di masa lalu. Jangan kita terpaku pada apa yang sudah kita lakukan di masa yang lalu. Mungkin kita berpikir lebih bagus. Ya, lebih bagus mungkin, tetapi tidak ada salahnya juga kita mengikuti apa yang sudah berlaku, sudah berkembang dalam dunia kependidikan khususnya. Jadi Bapak Ibu, apalagi sekarang kan banyak sekali metode-metode pendidikan yang muncul. Adalah metode permainan, TGT, metode problem based learning, banyak ya. Sementara selama ini kita hanya ceramah, diskusi. Biasanya seperti itu. Jadi banyak kegiatan-kegiatan, banyak inovasi pembelajaran yang bisa kita manfaatkan sehingga membuat pelajaran kita lebih menarik lagi. Untuk peran guru penggerak, di sini ada 5 peran guru penggerak. Yang pertama yaitu memimpin pembelajaran. Artinya kita sebagai guru, kitalah pemimpin di kelas itu. Tetapi Bapak Ibu, kita pemimpin bukan berarti penguasa kelas. Kita pemimpin artinya kita yang mengarahkan kemana arah pembelajaran itu. Kita yang mengarahkan apa yang harus dilakukan, bukan kita yang menguasai. Kalau menguasai artinya mutlak keputusan dari kita. Kalau memimpin kita hanya menjaga alur. Nah, jadi kita hanya sebagai pemimpin pembelajaran, bukan penguasa pembelajaran. Yang kedua, menjadi coach bagi guru lain. Ini mungkin Bapak Ibu bisa berbagi dengan guru-guru kalau ada kompetensi yang Bapak Ibu tahu, tetapi rekan guru yang lain tahu, bisa berbagi, bisa menjadi coach bagi guru lain. Yang ketiga yaitu mendorong kolaborasi. Ini kalau misalnya ada kegiatan-kegiatan, walaupun kita mungkin sifatnya introvert ya, kalau bisa tetaplah bergabung, ikutlah kita. Walaupun memang bukan bagian kita, bagian dari kita, bukan bagian mata pelajaran kita, tidak apa-apa, tidak ada salahnya. Karena sekarang kurikulum sudah lintas materi ya Bu ya, sudah lintas materi. Jadi walaupun nanti pelajarannya pelajaran Ibu Hesri, pelajaran IPS, bisalah digabung-gabungkan sedikit dengan matematika, serempet-serempet sedikit bisalah. Diserempet-serempet sedikit lah dengan ke IPA pasti bisa. Itu namanya lintas materi, lintas mapel. Jadi mendorong kolaborasi artinya kita bisa menempatkan diri kita dalam kegiatan-kegiatan sosial yang berhubungan dengan kependidikan. Yang keempat itu mewujudkan kepemimpinan murid. Artinya kita bisa mendorong siswa itu supaya mau mengambil tanggung jawab kepemimpinan. Misalnya jadi pemimpin kelompok diskusi banyak kali tuh. Nggak mau saya Bu, nggak mau jangan Bu, saya nggak tahu Bu. Jadi tugas kita lah yang menggugah keinginan siswa itu untuk memimpin kawan-kawannya, atau juga kegiatan-kegiatan di sekolah, misalkan baris tanpa disuruh mau dia maju sebagai pemimpin barisan. Hal-hal sepele seperti itu mungkin sudah kita laksanakan, tetapi
lebih baik lagi kalau semakin digerakkan. Yang kelima, menggerakkan komunitas praktisi. Kebetulan Bapak Ibu kita sudah mempunyai komunitas praktisi di PMM. Jadi semoga untuk kedepannya nanti kita bisa melakukan kegiatan-kegiatan positif yang aktif dalam komunitas praktisi tersebut. Ini dia contohnya Bapak Ibu, contoh kegiatan yang memungkinkan nilai dan peran kita sebagai seorang guru. Ini dia, ada kita melaksanakan upacara bendera, mengadakan literasi sudah kita laksanakan ya Bu. Hari besar agama itu kelompok kerja guru, ada Jumat Intak, asesor PKG, pramuka, olahraga itu sudah rata-rata sudah pernah kita laksanakan. Dan andainya pun ada hal-hal yang baru yang belum kita laksanakan seperti Jumat Intak itu berkaitan dengan keagamaan ya Bu Rina ya. Itu sudah keagamaan pun sudah kita lakukan walaupun tidak seperti itu bentuknya. Oke, baik Bapak Ibu, sebelum saya masuk ke modul 1.3. Bapak Ibu sudah bosan? Sudah. Oke. Supaya gerak badan kita lancar, ada baiknya kita mengadakan ice breaking sedikit. Bapak Ibu boleh kami minta sedianya untuk berdiri dan bergerak bersama-sama. Jadi Bapak Ibu mungkin sudah biasa lagunya. Mumpung kita di sini, kita bergerak bebas ya Bapak Ibu ya. Jangan malu-malu ya Bu Estri. Iya. Malu orangnya Bu. Malu-maluin kami. Kenapa? Kenapa Bapak Ibu? A Ram Sam Sam on the award-winning CD Action Fun Dance by the Learning Station. Hands up high, reach for the sky. Let's sing along to the silly, silly Ram Sam song. Oh Ram Sam Sam, oh Ram Sam Sam, gooey, 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 gooey.
lemak-lemak jahat ya Bapak Ibu ya. Malah ibu saya martabak. Oke Bapak Ibu, sudah panas atau sudah sampai terbakar? Belum? Bisa tarik nafas sebentar ya Bapak Ibu ya. Tarik nafas, keluarkan pelan-pelan dari atas, jangan dari bawah ya Bapak Ibu. Oke. Oke Bapak Ibu, kita lanjut. Kebetulan saya juga harus tarik nafas sedikit. Untuk modul 1.3, visi misi guru penggerak. Jadi alur pembuatan visi misi ini untuk mewujudkan siswa sesuai dengan kurikulum Merdeka Belajar. Kita harus mewujudkan siswa yang berkarakter profil pelajar Pancasila. Untuk sampai ke sana, kita mempunyai langkah-langkah, yaitu menggunakan inquiry apresiatif. Langkahnya disebut dengan Bagja. Bagja ini singkatannya Bapak Ibu. Buat pertanyaan, itu B. Ambil pelajaran. Kemudian gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Ada 5 nanti. Selanjutnya, setelah kita pahami, setelah kita laksanakan langkah-langkah Bagja step by step, maka nantinya kita akan bisa mewujudkan visi dan misi sekolah impian tersebut. Ini dia profil pelajar Pancasila ada 6. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Berkebinekaan global, bergotong royong, bernalar kritis, kreatif dan mandiri. Itulah yang harus kita lakukan untuk mencapai budaya positif ini. Jadi budaya positif itu apa saja? Budaya positif itu kita mulai dengan nilai-nilai kebajikan universal. Ini ada banyak. Inilah yang harus kita tanamkan kepada siswa. Dan kita tanamkan juga kepada kita sebagai gurunya. Jangan pula siswa iya, guru tidak. Jadi seimbang ya Bapak Ibu. Kemudian ada namanya teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Menurut penelitian ada 3 motivasi yang mempengaruhi perilaku manusia. Yang pertama, mengapa seorang siswa itu mengerjakan tugas dari guru? Itu pertanyaan besarnya. Yang pertama mungkin untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Mungkin kalau dia tidak kerjakan tugas, kita hukum. Untuk menghindari itu, dia melaksanakan tugas. Ada juga untuk mendapatkan penghargaan, supaya dipuji-dipuji. Makanya dia laksanakan. Ada juga memang yang dari dirinya sendiri, untuk menghargai dirinya sendiri. Jadi tujuan kita sekarang supaya karakter siswa itu, yang ketiga ini, yang nomor 3, supaya dia melaksanakan apa yang kita kerjakan itu dengan motivasi memang dia merasa itu tanggung jawabnya, dan dengan menghargai dirinya sendiri dia bisa meningkatkan nilai-nilai yang ada dalam dirinya. Itu dia. Kemudian kita perlu juga membuat keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas adalah peraturan-peraturan tertentu, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang ada dalam kelas kita dengan tujuan untuk menjamin kenyamanan dan keamanan seluruh warga kelas tersebut. Jadi kita buat contohnya, misalnya di kelas ini pada saat jam pelajaran diharapkan tidak makan dan minum selama proses pembelajaran. Jadi kita buat juga Bapak Ibu, jika ada yang melanggar bagaimana? Jangan pula kita hanya menyampaikan peraturannya tapi tidak ada solusinya. Tetap kita buat solusinya. Di kelas ini diharapkan agar selalu menjaga ketertiban. Andainya ada yang melanggar, andainya ada yang membuat keributan, bagaimana? Kita jalankan. Begitu membuat keyakinan kelas. Jadi kita pastikan anak-anak itu tahu kalau terjadi sesuatu apa yang harus dilakukan, bukan mengambang. Jadi anak-anak juga karena sudah ada peraturan seperti itu merasa nyaman. Oh, berarti kalau terjadi pada saya bisa, apa yang harus saya lakukan? Begini, sudah tertera. Kemudian ada kebutuhan dasar manusia itu ada 5.
kebutuhan yang utama, yaitu menyangkut tubuhnya dan dirinya sendiri, kebutuhan rasa aman, sosial, penghargaan, dan aktualisasi diri. Kemudian ada 5 posisi kontrol. Posisi kontrol ini Bapak Ibu kita lakukan apabila ada siswa yang melakukan pelanggaran. Selama ini kita mungkin melakukan posisi kontrol nomor 1, 2, 3, dan 4. Yang pertama, kita sebagai penghukum. Penghukum artinya dia melakukan kesalahan, langsung kita hukum walaupun hukuman itu tidak berkaitan sama sekali dengan materi kita. Yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Jadi kita bilang supaya dia merasa kasihan sama kita, supaya anak itu timbul rasa bersalahnya karena sudah melakukan pelanggaran tadi. Itu dia. Jadi anak-anak hanya kasihan ya ibunya, gara-gara saya ya ibunya jadi nggak bisa mengajar tadi. Nah seperti itu, hanya menimbulkan rasa bersalah kepada siswa. Ada juga mungkin kita sebagai guru, kalau ada siswa bersalah, kita menganggap diri kita sebagai temannya. Kita tidak berusaha menyakiti murid, kita mengontrol murid itu dengan mengajak. Jangan ya, yuk ya, besok-besok kita jangan terlambat ya. Nah, seakan-akan seperti teman. Yang keempat itu pemonitor atau pemantau, mengawasi. Tetapi untuk sekarang Bapak Ibu, kita diharapkan melakukan posisi yang kelima, yaitu posisi manajer. Bukan manajer perusahaan ya Bapak Ibu ya, kita bukan lagi bekerja di perusahaan. Jadi posisi manajer itu artinya kita menuntun siswa ini, kita mengontrol siswa ini, namun juga menuntun dia untuk memperbaiki kesalahannya sendiri. Kita tidak biarkan siswa itu tanpa solusi. Tadi dihukum, ya selesai dihukum. Tapi kita ajak dia, bagaimana caranya supaya ke depannya dia bisa lebih baik lagi. Dia bisa sadar bahwa itu salah, jadi tidak dilakukan lagi. Kalau selama ini kita melakukan posisi 1 sampai 4, itu biasanya terjadi lagi pengulangan kesalahan yang sama. Jadi biarkan dengan posisi kontrol nomor 5, yaitu manajer, siswa tidak lagi mengulangi kesalahannya karena sudah ditanamkan dalam dirinya apa yang seharusnya dilakukan. Cara posisi kontrol manajer ini dengan menggunakan langkah-langkah pada segitiga restitusi. Ini dia ada langkah-langkahnya. Yang pertama itu ada validasi tindakan yang salah. Ini dia. Kemudian ada menanyakan keyakinan dan menstabilkan identitas. Ini bentuk segitiga ya Bapak Ibu. Jadi yang manapun di antara yang tiga ini yang duluan kita kerjakan tidak apa-apa. Yang penting yang ketiga langkah ini ada. Jadi tujuan akhirnya apa? Tujuan akhirnya adalah perbaikan diri dan pemahaman oleh siswa. Baik Bapak Ibu, karena judul saya adalah budaya positif, jadi di sini saya berikan beberapa contoh yang mungkin ingin kita terapkan kepada siswa untuk melaksanakan budaya positif itu. Misalnya dengan membiasakan 5S, senyum, sapa, salam, sopan, santun. Senyum, sapa, salam, sopan, santun. Jadi dari kita lah duluan Bapak Ibu, mungkin sekarang siswanya kadang-kadang tidak peduli lagi dengan 5S ini. Jangan kita tunggu Bapak Ibu mereka duluan, kita duluan. Kita sebagai guru digugur dan ditiru, kita yang menunjukkan duluan, niscaya mereka akan mengikuti. Yang kedua, memulai dan mengakhiri pelajaran dengan doa. Terus yang ketiga itu menjunjung keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas yang sudah kita laksanakan tadi harus kita laksanakan secara merata, tanpa pilih kasih. Kemudian membudayakan hidup bersih dan teratur serta peduli lingkungan. Yang sering saya bilang itu anak-anak, kalau besar sampah, kalau kecil pun tetap sampah, tidak berubah jadi sampih namanya. Jadi walaupun dilihatnya di situ sampah kecil pun tetap diambil. Ya, kita budayakan yang seperti itu. Kemudian melaksanakan nilai-nilai kebajikan universal yang tadi, toleransi, gotong royong, saling membantu, memahami, menyayangi, ya seperti itu.
Dan yang terakhir misalnya kita buat berusaha disiplin waktu. Jadi kita usahakan jam berapa kita masuk, anak-anak harus ada di sini. 5 menit sebelum ibu masuk, kalian sudah tidak boleh lagi kemana misalnya. Jadi kita tekankan kepada siswa. Jadi apa cara yang bisa kita lakukan sebagai guru supaya terbentuk budaya positif ini? Yang pertama dan pasti paling sering kita lakukan, tidak bosan-bosannya memberikan pengarahan setiap apel pagi ataupun pada saat kita menjadi pembina upacara. Selalu kita bilang, sudah berkali-kali topik ini. Anak-anak pun bosan Bapak Ibu, kita sebagai guru jangan bosan-bosannya. Mudah-mudahan selalu dibilang makin tertanam dalam hati. Mudah-mudahan. Kemudian apa lagi? Melakukan contoh budaya positif tadi agar ditiru oleh siswa seperti tadi. Tidak senyumnya, kita senyum. Tidak disapanya, tidak ada salahnya. Tidak menurunkan harga diri kita Bapak Ibu kalau kita di luar menyapa. Tidak menurunkan harga diri. Tidak menurunkan harga diri, saya rasa kalau anak itu ada di situ, selamat siang, kita bilang tidak akan menurunkan harga diri, malah lebih meningkatkan harga diri kita sebagai seorang guru. Kemudian menuntun murid melaksanakan keyakinan kelas tadi. Kita sebagai guru sudah melaksanakan, jangan mereka malah tidak melaksanakan. Pas ada gurunya baru dilaksanakan. Pas tidak ada gurunya, nggak ada guru, nggak ada begitu. Tidak usah. Tidak. Kita tanamkan juga pada mereka, ada tidak ada gurunya, keyakinan kelas tetap berjalan. Kemudian Bapak Ibu ada lagi melaksanakan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Salah satu contoh yang sudah saya lakukan yaitu melakukan ice breaking. Memang sih ada beberapa tanggapan, mungkin karena baru-baru kan, ada beberapa tanggapan miring gitu dari siswanya sendiri. Tapi tidak apa-apa Bapak Ibu, jangan bosan-bosan mencoba. Jadi seperti tadi kan sudah lebih bersemangat. Jadi ini pun kalau sudah kita laksanakan ice breaking, mudah-mudahan juga lebih bersemangat. Mungkin bosan kan, mau bergerak, ya kita kasih waktu untuk bergerak. Kemudian melakukan perencanaan P5 dengan sebaik-baiknya. P5 ini Bapak Ibu, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi nantinya kita akan mengadakan suatu proyek yang berkaitan dengan penanaman karakter P3. Kita harus merencanakannya. Jangan buat asal-asalan. Ada waktunya, ada SK-nya, ada perencanaannya, ada rapatnya, ada panitianya. Jadi kita laksanakan dengan sebaik-baiknya dan nanti ada fungsinya. Kemudian yang terakhir, menyelesaikan pelanggaran murid dengan melakukan posisi kontrol manajer yang tadi dengan menerapkan langkah-langkah segitiga restitusi. Bukan hanya sekedar posisi kontrol manajer, tapi juga harus menerapkan langkah-langkah pada segitiga restitusi. Saya kira demikian penjelasan saya mengenai modul 1 ini. Mungkin ada nanti yang belum jelas dari Bapak Ibu, saya persilahkan nanti untuk memberikan pertanyaan, semoga saya bisa menjawabnya. Terima kasih untuk perhatiannya, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Ibu IP yang telah memaparkan materi yang begitu luar biasa bagi kita ya Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, di sini saya buka sesi pertanyaan, yaitu 2 sesi ya Bu ya. 2 sesi Bu. 1 sesi 2 orang penanya. Ayo Bapak Ibu siapa yang ingin bertanya biar saya hampiri. Ya, buat Ibu Lucy silakan Ibu Lucy. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu moderator, Ibu Kamelia. Ya, di sini saya hanya ingin mempertanyakan Ibu, yaitu apakah memang pada kurikulum Merdeka jika guru menerapkan istilah berhamba pada siswa? Nah, di sini pertanyaannya, apakah ini bisa meningkatkan nilai untuk akademik siswa? Itu saja Bu, terima kasih. Ya, terima kasih buat Ibu Lucy atas pertanyaannya. Bagaimana Ibu IP, langsung kita jawab? Langsung ya. Baik, kami persilahkan kepada Ibu IP untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Lucy. Baiklah, terima kasih kepada Ibu Lucy. Tadi pertanyaannya mengenai kurikulum Merdeka, dan salah satu sifat yang dikatakan oleh Kaiser Dewantara yaitu berhamba kepada siswa. Jadi pertanyaannya tadi, apakah memang apabila kita sudah
berhamba kepada siswa akan meningkatkan nilai akademik. Begitu ya Bu ya. Berhamba kepada siswa ini tadi kan mementingkan kepentingan siswa. Jadi apabila kita sudah mementingkan kepentingan siswa, apapun yang kita lakukan dalam kelas itu, pembelajaran yang kita lakukan, pasti kita utamakan kebutuhan siswanya. Misalnya pelajarannya matematika, saya lalu pelajarannya matematika mengenai bangun ruang. Saya lebih suka bangun ruangnya bentuk video. Jadi ini bangun ruangnya ditampilkanlah video-video bangun ruang. Tertarik, memang menarik karena inovatif ya. Tapi mungkin anak-anak tidak suka seperti itu. Anak-anak maunya dipegang bendanya. Dipegang. Ada benda bangun ruang ini bagaimana? Bentuknya bagaimana? Contoh kehidupan sehari-hari bukan hanya diucapkan. Ada bendanya. Jadi kita harus mengikuti Bu. Karena kita mengutamakan siswa. Jadi misalnya, kalau tadi walaupun sudah inovatif, walaupun sudah menggunakan teknologi, tapi tidak dapat, tidak masuk pembelajaran itu. Sementara kita tadi karena berpihak kepada siswa, kita bawalah model-model yang sebenarnya. Anak-anak jadi mengerti, anak-anak tertarik, anak-anak mungkin tadi dia kira film ngantuk, jadinya ini ada di depannya, dipegangnya, dilihatnya, otomatis kan lebih paham dia. Jadi ada kemungkinan meningkatkan pengetahuan itu sendiri, transfer pengetahuan. Bahkan mungkin mereka malah tertarik untuk menggali sendiri pengetahuan itu. Tapi ada juga mungkin sebaliknya, tergantung karakteristik siswanya. Ada yang kalau diletakkan di situ model bangun ruang, dipegang pun nggak mau. Ada yang maunya bentuk film. Jadi kita tanya siswa itu, kita lakukan asesmen, kita lakukan penelitian. Kira-kira kan beda-beda itu. Mau di kelas, contohnya di kelas 92 itu orangnya baik-baik, dikasih apa saja oke. Ada di kelas 91, jangankan dikasih model begitu, dikasih yang enak saja mau keluar aja gitu. Jadi kita harus bisa, materi itu harus bisa kita sesuaikan dengan kepentingan siswa. Misalkan tadi kalau di kelas 92 kita kasih video saja, di kelas 91 kita bawa langsung ke tempatnya, kita ke laboratorium. Mungkin mereka mungkin anak kelas 92 mereka pengen belajar di kelas, pengen diskusi. Ada siswa yang maunya introvert, Bu, saya nggak mau kerjasama, saya mau sendiri-sendiri aja, saya bisa kok, biarkan saja. Bu, saya maunya diskusi Bu, karena saya kalau diskusi makin dapat. Berikan seperti itu. Jadi kalau kita sudah memberikan kepada siswa, semoga mudah-mudahan kita harapkan transfer ilmu terjadi dan pengetahuan lebih dia paham. Jadi ujungnya apa? Nilai akademiknya diharapkan meningkat. Saya kira demikian. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih buat Ibu IP yang telah menjawab pertanyaan dari Ibu Lucy. Bagaimana pendapat Ibu Lucy? Sudah pas? Cukup? Oke, baik Ibu, terima kasih. Selanjutnya kami buka sesi pertanyaan kedua. Buat Ibu Reka, ya Bu, silahkan Bu. Terima kasih Bu Moderator atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya langsung saja Bu ke pertanyaan saya. Budaya positif sebenarnya sudah terjadi di sekolah, tetapi kurang terarah. Bagaimana cara agar terarah dan menimbulkan dampak? Terima kasih Ibu. Terima kasih Ibu Reka. Ternyata wajah Ibu Reka tidak seseram dengan suaranya. Ya, baik Ibu IP, kami persilakan langsung ya Bu IP ya. Baik, terima kasih kembali kepada Ibu Moderator dan khususnya Ibu Reka yang cantik, hati dan raganya. Mengenai budaya positif ini memang betul sudah sering ya kita laksanakan, tetapi katanya belum terarah. Bagaimana caranya? Itu ya Bu Reka tanya. Bagaimana caranya supaya berdampak? Di kurikulum Merdeka ada episode-episode dan salah satu episode ini adalah membuat rapor P5. Rapor P5 itu artinya kegiatan P5 proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini kita nilai seperti rapor Bu.
ada rapotnya, ada nilainya. Bukan hanya nilai bahasa Indonesia, nilai agama yang ada nilainya. Proyek ini pun ada nilainya. Misal kita membuat suara demokrasi, pemilihan ketua OSIS, seperti pemilu itu ada bilik suaranya, ada kertas suaranya, ada kampanyenya. Jadi kita nilai anak ini bagaimana? Ada poinnya, memilih dengan jujur, bersih, langsung, adil. Ada begitu kan? Ada poin-poinnya. Jadi ada nilainya. Resmi rapotnya seperti rapor kita. Misalnya lah, nilainya itu jelek, nampak bahwa si A kurang adil dalam melakukan begitu suara demokrasi. Nanti kan kita kasih sama dia, kita lihat, oh iya ya, berarti aku kurang adil. Mungkin dengan jalan seperti itu bisa menjadi sarana introspeksi diri. Semoga dengan adanya itu berdampaklah. Kita pun begitu ya Bu ya. Kalau ada yang menyampaikan sesuatu pada kita pasti berdampak. Ini pun sudah jelas. Kalau diucapkan Bapak Ibu misalnya, hei nanti kau begini, hei nanti kamu begini, biasanya masuk kanan keluar kiri. Ini sudah ada langsung di depan matanya, tertera dan berlaku seumur hidup. Kecuali diperbaiki nanti. Berlakulah itu untuk jangka waktu itu. Jadi dia bisa memahami, oh berarti saya mungkin kurang dalam keadilan, saya mungkin kurang dalam toleransi, ada nilainya. Semoga dengan itu bisa berdampak. Demikian Ibu, saya kembalikan kembali kepada moderator. Ya, terima kasih buat Ibu IP atas pemaparannya. Bagaimana Ibu Reka? Sudah jelas Bu Reka? Baik, masih kita lanjut. Bapak Ibu masih ada ingin mengajukan pertanyaan? Sudah pas Bapak Ibu? Sudah mulai gerah? Kita ya. Iya, terima kasih untuk ikut sertanya Bapak Ibu dalam kegiatan pemaparan materi dari Ibu IP yang sudah banyak menyampaikan ilmu-ilmu yang begitu luar biasa dan hebat sehingga membuat kita atau membuat pengalaman kita juga ikut bertambah. Akhir kata saya sebagai moderator mengucapkan salam dan terima kasih. Selamat siang. Horas Kapten. Budaya positif di SMP Negeri 3 Badiri sebenarnya sudah dilaksanakan. Sesuai dengan misi sekolah, salah satunya membudayakan senyum, sapa, salam sopan santun. Setelah pemaparan dari salah satu rekan guru mengenai budaya positif, pemahaman kami semakin bertambah. Terlebih guru adalah sebagai penuntun yang selayaknya digugu dan ditiru. Apalagi sesuai dengan visi sekolah impian, yaitu mewujudkan peserta didik yang berkarakter profil pelajar Pancasila. Di sekolah kami di SMP Negeri 3 Badiri, guru-guru selalu memberikan pengarahan mengenai disiplin positif, baik di saat apel pagi maupun di saat upacara di setiap hari Seninnya. Setiap pagi ada 1 atau 2 guru yang menunggu di gerbang sekolah untuk menyambut siswa atau sekalian memantau kerapian siswa. Di kelas ada keyakinan kelas yang harus dipatuhi berupa kesepakatan dari seluruh warga kelas. Misalnya, boleh memilih tempat duduk tanpa melibatkan keributan. Di sekolah kami dibudayakan 5S, yaitu senyum, sapa, salam, sopan, santun, baik dengan guru maupun dengan teman. Biasanya memulai dan mengakhiri pelajaran kami selalu dipimpin untuk berdoa. Pada saat apel pagi, seluruh siswa berdoa bersama dipimpin oleh salah seorang siswa. Jika ada masalah, misalnya ada siswa yang bertengkar, maka guru biasanya menyelesaikan permasalahan dengan mendengarkan semua pihak yang bermasalah. Setiap hari Jumat pada les terakhir selalu diadakan kegiatan Jumat bersih di mana seluruh warga sekolah ikut serta membersihkan lingkungan. Wali kelas selalu meminta kami untuk melaksanakan keyakinan kelas yang sudah disepakati.